control the vertical. We can roll the image. That's not the way you're supposed to do it, Dad. They want us to do it this I don't way. know that way. Why would they change math? Math is It's math. okay, Math Dad. is math. I'll just wait for Mom to get back. What? Well, she won't understand it any better than I do. Kamu pernah nggak dengar orang bilang, gue anak seni, bukan anak matematika? Seolah-olah otak kita hanya bisa pilih satu jalur kreatif atau logis. Padahal, neuroscience membuktikan bahwa otak manusia jauh lebih fleksibel. Matematika itu bukan bakat yang cuma dimiliki orang-orang berotak kiri. Semua orang bisa mempelajarinya asal dengan pendekatan yang tepat. Dan kalau kamu selama ini merasa punya mental block terhadap matematika, kayak saya dulu, video ini untuk kamu. Sebelum kita lanjut, tolong dukung channel ini ya dengan subscribe, like, dan komentarnya. Dan kalau bermanfaat, bantu share ke teman-teman dan nyalakan loncengnya supaya bisa update terus dengan channel ini. Yuk kita lanjut, tonton sampai habis ya. Kenyataannya, banyak pelajar nggak gagal karena bodoh. Mereka gagal karena takut. Mental block terhadap matematika biasanya muncul dari pengalaman belajar yang buruk. Dosen atau guru hanya fokus pada jawaban, bukan proses. Lingkungan yang menghukum kesalahan, bukan belajar dari kesalahan. Kurikulum yang lompat ke rumus tanpa menjelaskan kenapa dan untuk apa. Sebuah studi dari National Numeracy UK menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 4 orang dewasa itu mengalami kecemasan akut terhadap matematika. Ini bukan cuma perasaan loh, ini trauma belajar. Sebelum kita bahas cara belajarnya, coba kita lurusin dulu. Apa aja yang menjadi esensi pada matematika yang wajib dikuasai oleh semua pelajar. Setidaknya ada 5 elemen inti matematika yang menjadi fondasi berpikir logis di segala bidang. Yang pertama itu disebut aritmatika dasar. Bukan cuma hitung-hitungan ya, tapi membangun intuisi tentang angka. Yang kedua, aljabar dasar. Memahami simbol dan persamaan. Ini penting untuk membaca logika dunia modern. Yang ketiga, ada geometri dan visualisasi spasial. Penting dalam desain, teknik, dan juga arsitektur. Yang keempat, ada statistik dan probabilitas, agar nggak mudah termakan hoax dan bisa menilai risiko secara rasional. Dan yang terakhir, ada logika dan pemecahan masalah. Ini adalah esensi dari berpikir kritis dalam kehidupan. Nah, kelima hal di atas akan kita kupas lebih lanjut di video berikutnya ya. Oke, sekarang bagian pentingnya. Gimana kita bisa belajar matematika meskipun kita punya trauma nih atau mental block? Ada 5 pendekatan yang telah terbukti efektif menurut riset pendidikan yang saya kumpulkan dan juga menurut riset psikologis. Yang pertama, bisa gunakan teknik scaffolded learning. Artinya kita mulai dari fondasi yang kuat, yang dasar, lalu naikkan level sedikit demi sedikit. Misalnya mulai belajar aljabar dari menyusun pola sederhana, seperti 3 kotak ditambah 2 kotak jadi 5 kotak, sebelum pakai huruf dan persamaan abstraknya, 3x tambah 2x jadi 5x. Yang berikutnya ada latihan berbasis konteks nyata atau contextualized learning. Kita kaitkan matematika dengan kehidupan sehari-hari. Contoh, hitung berapa banyak bahan kue yang dibutuhkan jika kamu ingin membuat 2,5 kali resep, atau hitung waktu tempuh optimal saat naik ojek online. Yang berikutnya, ubah mindset dari fixed ke growth mindset. Penelitian oleh Carol Dweck menunjukkan bahwa murid yang percaya bahwa kecerdasan itu bisa berkembang, itu lebih tangguh menghadapi kesulitan. Contoh, ganti kalimat dari aku nggak bisa aljabar, jadi aku belum bisa aljabar, tapi aku mau belajar nih. Yang berikutnya, belajar visual dan juga interaktif. Bisa gunakan video, grafik, manipulatif digital seperti GeoGebra atau Khan Academy. Contohnya, untuk memahami grafik fungsi kuadrat, bisa digunakan simulasi interaktif untuk melihat gimana perubahan nilai A, B, C itu bisa mempengaruhi kurvanya. Juga bisa ikut yang namanya latihan mikro dan rutin atau spaced repetition. Belajar sedikit tapi konsisten. Misalnya 15 menit per hari dengan flashcard digital seperti Anki. Jauh lebih efektif daripada 3 jam sebelum ujian. So, teman-teman ingat ya, menguasai matematika itu bukan soal bakat, tapi soal latihan, pendekatan, dan keyakinan bahwa kamu
bisa belajar. Matematika itu bukan soal angka, ia adalah bahasa yang memahami dunia, dan kamu berhak memahaminya. Ya nggak? Ya nggak? Terima kasih ya udah setia mendengarkan episode ini, jadi tambah tahu dong. Sampai jumpa di episode selanjutnya.